Sebagai penunjang aktivitas yang super sibuk, performa kendaraan dituntut untuk tetap prima dan nyaman. Namun, seiring berjalannya waktu, performa kendaraan juga pasti akan mengalami penurunan. Hal ini terjadi akibat kondisi setiap komponen mengalami penurunan fungsi kerja. Bisa karena keausan, endapan, korosif, kebocoran, atau faktor lainnya. Masalah yang sering ditemui beberapa pengguna kendaraan, khususnya roda 4, adalah tenaga mesin yang berat, sehingga kendaraan terasa lambat dan bahan bakar pun menjadi boros. Sebenarnya banyak sekali faktor yang menyebabkan tenaga mobil menjadi berat. Namun dalam hal ini Autoserver akan membahasnya sesuai pengalaman dan informasi dari beberapa bengkel terpercaya. Penyebab tenaga mesin menjadi berat cukuplah beragam. Sobat Oto harus pintar menganalisa setiap komponen yang ada pada kendaraan. Jangan sampai analisa sembarang kita terapkan langsung pada kendaraan. Bisa-bisa salah estimasi dan trouble pun tidak teratasi. Dalam hal ini Autoserver membagi beberapa klasifikasi poin pemeriksaan sebagai faktor penyebabnya, yakni faktor primary engine, faktor secondary engine, dan faktor support system. Faktor primary engine merupakan faktor yang paling utama sebagai penyebab tenaga kendaraan menjadi turun. Faktor ini terdiri dari 1. Suplai bahan bakar dan udara terhambat karena kotoran. Yang pertama, kualitas bahan bakar tidak bagus. Hal pertama yang harus Sobat Oto lakukan pada sistem bahan bakar yaitu memeriksa kondisi bahan bakar dan tangki penampungannya. Kualitas bahan bakar yang kurang bagus dapat menyisakan kotoran atau kerak pada ruang bakar, yang tentunya dapat menghambat terciptanya power yang maksimal. Bukan hanya itu, kotoran yang mengendap pada tangki dapat memperberat kerja dari pompa, sehingga pompa bahan bakar akan cepat lemah dan tidak berumur panjang. Efek penggunaan bahan bakar yang tidak standar memang tidak langsung terasa, namun efeknya akan sangat terasa di saat kendaraan sudah lebih dari 2 tahunan. Mengharapkan tenaga mesin yang optimal, tentu Sobat Oto harus memberikan asupan bahan bakar minimal dari yang dianjurkan pada buku petunjuk. Yang ketiga, filter bahan bakar kotor. Selanjutnya, Sobat Oto harus melakukan pemeriksaan kondisi filter bahan bakar. Seiring waktu penggunaan, kotoran yang terdapat pada bahan bakar biasanya akan menumpuk pada filter tersebut. Hal ini dapat menghambat suplai bahan bakar yang akan masuk ke injektor. Apabila kondisinya kotor, maka lakukanlah pergantian dan pembersihan area rumah filter dari sisa-sisa kotoran. Yang keempat, injektor mampet. Kotoran yang menumpuk pada jalur bahan bakar pada akhirnya akan masuk juga ke area injektor dan common rail. Ini akan menyebabkan proses pengkabutan bahan bakar menjadi tidak sempurna, sehingga proses pembakaran pada mesin juga tidak maksimal. Hal ini tentu akan sangat merugikan Sobat Oto. Selain proses perbaikannya yang cukup ribet, biaya yang akan dikeluarkan pun cukup mahal. Maka dari itu gunakanlah bahan bakar yang sesuai standar buku panduan. Lakukanlah pengurasan tangki secara berkala, sekitar 50.000 km atau 2,5 tahun sekali. Gantilah filter bahan bakar secara berkala juga sesuai buku petunjuk servis atau mungkin bisa lebih sering. Dan lakukanlah treatment secara berkala dengan purging, flushing, atau carbon clean untuk membersihkan kotoran yang mungkin mengendap pada pompa, injektor, dan common rail. Faktor bahan bakar memang sangat berpengaruh terhadap kinerja mesin. Namun kualitas udara yang masuk juga cukup penting untuk diperhatikan, karena kualitasnya yang buruk dapat menyebabkan proses pembakaran menjadi tidak maksimal. Yang pertama, faktor filter udara yang kotor.
Pada kasus ini, Sobat Oto juga harus memeriksa jalur-jalur dari udara yang mengarah ke ruang bakar. Salah satunya adalah filter udara atau air cleaner. Sebagaimana namanya, filter ini berfungsi untuk menyaring udara yang akan masuk. Dengan celah pori yang cukup kecil, diharapkan filter ini dapat menghasilkan kualitas udara yang cukup bersih. Tidak heran jika filter ini kotor, kusam, dan robek, tenaga mesin yang dihasilkan terasa tidak maksimal. Maka lakukanlah pembersihan atau pergantian filter udara ini secara berkala sesuai buku petunjuk. 2. Throttle body dan map sensor kotor. Setiap partikel kotoran yang tidak tersaring oleh filter akan sering banyak menumpuk pada area throttle body. Ya, throttle body yang berfungsi sebagai pengganti sebagian fungsi dari karburator, di mana kotoran yang menempel pada dindingnya dapat menghambat laju udara yang akan masuk ke ruang bakar. Bahkan kotoran pun dapat menempel pada map sensor, yang pada akhirnya pembacaan ECU terhadap laju udara tidak akurat, sehingga proses timing pengapian pun tidak akan tepat. Ketiga, rongga intake kotor dan mengecil. Semakin dibiarkan, kotoran-kotoran yang tidak tersaring ini akan juga menempel pada rongga-rongga intake manifold, di mana lubang intake yang berfungsi seperti tenggorokan tempat laju udara bisa mengecil. Tentu mesin akan sangat berat untuk mendapatkan pasokan udara yang cukup. Hal ini dapat menyebabkan tekanan pada selang turbo dan intercooler meningkat, sehingga selang akan cepat melar atau lemah, bahkan mungkin bisa sampai bocor. Titik kebocoran pada selang turbo biasanya terjadi pada bagian yang tertekan klem pengikat. Karena karet selang pada titik ini terkena beban tekan dari dua arah, yaitu tekanan klem pengikat dan tekanan udara dari dalam. Keempat, EGR mampet atau lemah. Selain turbo, kendaraan juga saat ini banyak dilengkapi dengan komponen EGR dan intercooler. EGR adalah exhaust gas recirculation yang berfungsi untuk mengembalikan udara sisa pembakaran ke ruang bakar. Tujuannya untuk dibakar kembali dengan harapan bisa mengurangi emisi gas buang atau kadar NOx. Sebagian dari gas buang akan dikembalikan ke ruang bakar dan sebagian lagi dibuang ke exhaust manifold, juga difungsikan untuk memutarkan turbin turbo. Udara yang didaur ulang tersebut akan banyak menimbulkan tumpukan kotoran pada EGR, bahkan pada rongga intake manifold. Sehingga perawatan berkala EGR pun cukuplah penting. Minimal EGR dibersihkan setiap 20.000 km atau 1 tahun sekali, atau juga bisa lebih sering. Bahkan jika kotoran lama menumpuk, tentu motor EGR tersebut tidak akan mempunyai umur panjang. Selanjutnya, intercooler kotor atau bocor. Perlakuan yang sama juga perlu Sobat Oto terapkan pada intercooler, mengingat banyaknya udara yang melewati komponen tersebut dapat menimbulkan penumpukan kotoran. Penempatannya yang berada di depan seperti radiator dan kondensor memungkinkan kerikil atau pasir dari jalan mudah membentur dan membuatnya bocor. Intercooler adalah komponen yang diharapkan dapat mengurangi temperatur udara yang mengarah ke intake manifold agar kompresi pembakaran yang dihasilkan bisa lebih maksimal. Treatment seperti flushing, purging, atau carbon clean juga dapat difungsikan untuk meminimalisir penumpukan kotoran pada jalur udara ini.